Oke, live-nya sudah on. Baik, Shalom, salam sejahtera dari saya, Heni, menyapa Anda, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming. Saya mau menyapa dulu Bapak narasumber kita, Bapak Pendeta Yudi Lengkong. Shalom Pak Yudi. Shalom Ibu, shalom saudara-saudara. Ya, senang Bapak ada bersama-sama kami karena kami akan menerima berkat dari pengajaran tentang sejarah penebusan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita memulai acara ini, saya akan memimpin dulu di dalam doa. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapak Sorgawi, terima kasih untuk malam hari indah ini. Kami akan masuk di dalam sesi pengajaran sejarah penebusan. Engkau telah mengirimkan anakmu, Pendeta Yudi Lengkong, di tengah-tengah kami untuk menyampaikan pengajaran sejarah penebusan yang sangat luar biasa dan diakui oleh seluruh dunia. Pengajaran yang betul-betul mengagumkan, membukakan satu pewawasan yang luar biasa bagi setiap kami. Bapak Surgawi, hamba percaya melalui pengajaran sejarah penebusan kami semakin mendalam, kami semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bapa, mampukan kami, mampukan hambamu Pendeta Yudi untuk menyampaikan ini, dan biarlah seluruh tim yang bekerja di belakang layar ya Bapak, Engkau juga menyertai mereka, sehingga acara pengajaran hari ini sungguh memberkati baik yang ada di Zoom maupun yang ada di luar sana. Kami naikkan syukur, hormat hanya bagi namamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sudah tidak sabar lagi, tetapi mari kita melihat dulu profil siapakah yang mengajar kita malam hari ini. Kita akan melihat jejaknya ya, karirnya, pendidikannya. Dipersilakan kepada operator kami. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi B. M. Lengkong, Eskom, MD, MTH, Demin. Beliau lahir di Manado pada tanggal 21 Oktober tahun 1979. Alma mater, Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara, Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MD di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Barrett Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan Pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Telaga Warna 1, nomor 2, Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri sejarah penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama Depok. Dosen di STT Agiasmos Mission Jakarta. Terima kasih untuk operator kami. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sudah tidak lama-lama lagi kita akan mulai pengajaran ini. Saya minta Bapak Ibu untuk membuka pikiran, maksudnya hati, fokus gitu ya. Karena pelajaran ini bahkan di sekolah STT Teologia juga tidak semua didapatkan apa yang diajarkan dari melalui pengajaran sejarah penebusan ini. Karena sudut pandang sejarah penebusan ini memang diakui baru pertama sekali di dunia. Jadi kalau di bukunya The First Time in the World ya, jadi penemuan ini untuk membuka wawasan tentang Alkitab kita, apa itu kitab Kejadian itu ya. Bapak Ibu dipersilakan, dan untuk hamba Tuhan Pak Pendeta Yudi dipersilakan.
Baik, Bapak Ibu. Shalom. Shalom, shalom. Ya, Mereka di-mute soalnya. Terima kasih sudah mengikuti kelas ini, dan kita akan melanjutkan pertemuan kedua ini dengan tema berikutnya. Saya akan share screen dulu. Oke, sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya? Sudah. Tema hari ini adalah silsilah kain hari ini. Silsilah kain hari ini. Kita akan lihat firman Tuhan di Yudas 1 ayat yang ke-11. Yudas 1 ayat yang ke-11. Saya bacakan, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Oke, ini adalah firman Tuhan. Jadi kita sedang membahas mengenai buku pertama seri Tiada Penebusan. Dan kita sedang masuk ke dalam pertemuan yang kedua. Jadi kita kenapa mempelajari buku sejarah penebusan? Buku sejarah penebusan ini membantu kita untuk memahami Alkitab dari sudut pandang penyelenggaraan sejarah penebusan dari Allah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita melihat Alkitab, dari kitab manapun kita akan melihatnya, kita diajak untuk melihatnya dari sudut pandang bagaimana Allah merencanakan pekerjaan penebusan di dalam sejarah dunia. Dan puncak dari sejarah penebusan itu adalah Yesus Kristus datang, dia mati, mencurahkan darahnya, dan dia bangkit. Dia mati, dia bangkit, menyelesaikan masalah dosa dan maut bagi kita semua. Dan itu sebabnya ketika kita melihat pembahasan-pembahasan ini, kita akan melihatnya dari sudut pandang bagaimana Allah sedang bekerja merencanakan pekerjaan penyelamatan bagi umat manusia. Dalam hal ini merencanakan pengutusan Yesus Kristus untuk datang sebagai manusia. Nah, buku yang dibahas adalah ini, dan secara khususnya mengcover ini tentang silsilah di kitab Kejadian dari pasal 1 sampai pasal 50, mempelajari sampai dari Adam sampai munculnya Abraham. Ini seri yang pertama. Nah, baik. Kalau kita lihat mengenai konteks ayat yang kita baca hari ini, Yudas 1 ini, ayat 11, ini berbicara kalau LAI dia kasih tema itu, topiknya, itu tentang hukuman atas guru-guru palsu. Karena di zaman para rasul, mereka sementara tersebar, orang Kristen tersebar sampai ke banyak tempat, sambil mereka menjaga iman, tapi ternyata muncul juga orang-orang yang menyimpang dari jalan Tuhan. Orang-orang yang menyimpang seperti ini, mereka sebenarnya mereka percaya, tetapi pada akhirnya menjadi orang yang tidak percaya. Dan Yudas 1 ayat 11 menyamakan mereka dengan 3 sosok, yaitu Kain, Bileam, dan Korah. Jadi di sini kita bisa lihat Kain tetap dibicarakan sebagai orang yang awalnya percaya tetapi dia menyimpang dan berakhir menjadi orang yang tidak percaya. Kain, dia tetap dibahas meskipun 4.000 tahun telah berlalu. Ini luar biasa. Betul ya? Dari kitab Kejadian sampai kitab Yudas ini ada rentang waktu sekitar 4.000 tahun. Tetapi tetap dibahas. Itu sebabnya firman Tuhan pun bagi kita hari ini, jangan sampai kita yang awalnya percaya atau orang yang kita kenal dimulai dengan percaya, ada iman kepada Yesus, tetapi pada akhirnya menyimpang dan meninggalkan jalan Tuhan, sebaliknya mengikuti jalan Kain.
Mari kita melihat mengenai Kain ini. Kita akan melihat mengenai Kain ini. Jadi Kain, Adam, dia memiliki 2 anak. Setelah dia dan istrinya diusir dari Taman Eden, dan mereka itu di luar Taman Eden memiliki 2 anak. Yang pertama itu Kain, yang kedua Habel. Tetapi Kain, sang kakak, membunuh Habel, adiknya. Setelah ini, pada akhirnya Allah memberikan kepada Adam benih yang lain. Kalau kita baca di Kejadian 4 ayat 25, Allah memberikan Set sebagai pengganti Habel. Nah, ini merupakan kasih karunia Allah, pemberian Allah bagi Adam untuk menggantikan Habel yang telah dibunuh oleh Kain, katanya. Kalau kita baca di Kejadian 4 ayat 25. Nah, pada akhirnya, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Kejadian pasal 4 membahas tentang garis keturunan atau silsilah dari Kain. Setelah bahas mengenai dia, pada bagian akhir dimunculkan, Alkitab dengan sengaja memunculkan sosok yang lain sebagai garis keturunan Adam yang berbeda, ya, yang berbeda dari Kain, yang berbeda dari Kain yang jahat. Ini garis keturunan yang Allah pada akhirnya berikan sebagai pengganti Habel, orang yang benar. Jadi di dalam kitab Kejadian mulailah pembagian itu. Bukan pembagian sebenarnya, terbagilah silsilah, yaitu silsilah Kain dan silsilah Set yang beriman. Nah, hari ini kita akan lihat bersama-sama mengenai silsilah Kain. Silsilah Kain. Seperti apa garis keturunan Kain ini? Seperti apa garis keturunan ini? Garis keturunan Kain ini. Awalnya mari kita bicara tentang Kain terlebih dahulu. Kita bicara mengenai Kain. Kain, dia menjadi milik si jahat. Dia menjadi milik si jahat. Kalau kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 12. 1 Yohanes 3 ayat 12. Di situ dikatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Di sini dikatakan Kain itu berasal dari si jahat, katanya. Berasal dari si jahat. Tetapi pertanyaannya bagi kita, apakah Kain ini memang jahat dari awalnya? Kain, dia bukan jahat dari awal. Memang di dalam Adam yang telah jatuh dosa, ada baik dan jahat di dalam diri mereka. Dan penampilan Kain dan Habel ini menampakkan bagaimana baik dan jahat itu ada di dalam manusia yang telah jatuh dosa. Dalam hal ini, di dalam Kain sebenarnya ada baiknya juga, tetapi di dalam prosesnya Kain pada akhirnya menjadi jahat. Sedangkan Habel dia tetap mempertahankan kebenarannya sehingga dia diakui sebagai orang yang benar. Diakui sebagai orang yang benar. Maka kalau kita perhatikan mengenai Kain ini, arti namanya telah mendapatkan, telah menerima atau telah memperoleh, telah mendapatkan atau telah menerima. Ya. Kalau kita lihat di Kejadian 4 ayat 1, Kejadian 4 ayat 1 dikatakan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Di sini kata mendapat, ya, telah mendapatkan. Kain, bahasa Ibraninya. Jadi lewat hal ini, ya, lewat Kejadian 4 ayat 1, kita bisa melihat bahwa Hawa, meskipun dia itu telah diusir dari Taman Eden, dia memiliki iman kepada Allah. Dia percaya kepada Tuhan. Makanya dia memberikan pengakuan, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Tidak mungkin jika dia tidak percaya Tuhan, maka dia bisa memberikan pengakuan seperti ini. Kalau kita ingat ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa apa? Bahwa dengan seorang manusia itu dia percaya, ya, dia percaya dengan hatinya, tetapi dengan mulut dia memberikan pengakuan.
Betul ya? Makanya ketika dibaptis, seseorang itu ditanya pengakuan imannya. Apakah engkau mengaku engkau adalah orang yang berdosa dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamatmu? Amin. Aku percaya. Ya. Artinya apa? Dia menyatakan pengakuan imannya. Kejadian 4 ayat 1 merupakan pengakuan dari seorang Hawa. Dia telah mendapatkan anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, Kain yang didapatkan lewat pertolongan Tuhan, tetapi pada akhirnya dia menjadi pembunuh adiknya, seorang pembunuh, gitu ya. Pada akhirnya menjadi pertanyaan, kok dia bisa menjadi pembunuh? Betul ya? Kok dia bisa menjadi pembunuh? Jika kita melihat orang-orang di sekitar kita, ada orang yang kita tahu kayaknya ini orang baik, dia udah hidup benar, dia itu pokoknya kita kenal orangnya atau setidaknya pernah dengar orang itu baik. Tiba-tiba orang itu berakhirnya buruk. Maka akan muncul pertanyaan, kok bisa ya? Apa yang terjadi ya? Berarti there's something on the way. Ada sesuatu di dalam perjalanannya atau dalam prosesnya, dalam proses kehidupan dia. Nah, bagaimana dia bisa menjadi seorang pembunuh? Kok bisa gitu ya? Yang pertama, karena dia kehilangan imannya. Karena dia kehilangan imannya. Pada akhirnya muncul pertanyaan, memangnya Kain sudah ditakdirkan menjadi orang jahat gitu? Betul ya? Kalau kita baca di Kejadian 4 ayat yang ketiga dan yang keempat, Kain dan Habel itu memberikan korban persembahan bagi Allah. Pemberian korban persembahan di dalam Alkitab menunjukkan suatu sikap ibadah, suatu praktek beribadah, suatu praktek untuk menyelesaikan suatu permasalahan, ya permasalahan, yaitu apa? Masalah dosa, masalah ada kesalahan, ada pelanggaran, sehingga perlu adanya suatu pendamaian, dan pendamaian itu bisa terjadi lewat memberikan persembahan, ya korban persembahan. Jadi Kain dia memberikan korban persembahan. Ini menunjukkan bahwa dia menyembah Allah. Pada dasarnya dia itu adalah orang yang memiliki iman. Dia orang yang memiliki iman. Ya. Jadi pada kenyataannya Kain yang awalnya memiliki iman berakhir menjadi orang yang kehilangan imannya. Orang yang kehilangan imannya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Pada awalnya dia tetap menjaga iman dia, tetap percaya kepada Allah, melakukan segala sesuatunya dengan segenap hatinya. Lama-kelamaan mulai setengah-setengah. Ini, mulai setengah-setengah. Ada istilah yang mungkin kita semua udah familiar. Untuk mencapai, untuk memperoleh itu gampang. Untuk mempertahankan, itu lebih susah. Betul ya? Makanya Yesus menekankan, firman-Nya menyatakan bahwa mereka yang bertahan sampai akhir itu akan selamat. Yang apa? Yang bertahan katanya. Artinya akan ada sesuatu hal yang terjadi. Ada banyak gangguan yang akan terjadi dalam perjalanan mempertahankan iman atau memiliki iman. Harus bertahan sampai akhir. Jadi Kain pada akhirnya di dalam perjalanannya dia tidak dengan segenap hati lagi kepada Tuhan, tidak segenap hati lagi di dalam menyembah. Kalau kita bandingkan Kain dan Habel, apa yang terjadi? Yang terjadi, dia memberikan korban persembahan itu bukan yang sulung. Bukan yang sulung. Berdasarkan Ibrani 11 ayat 4, kalau kita baca, Ibrani 11 ayat 4 dikatakan bahwa dengan iman atau karena iman, Habel telah memberikan persembahan, korban persembahan yang lebih baik daripada korban persembahan Kain. Di sini adalah firman Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang dinyatakan bahwa apa? Bahwa Habel memberikan yang lebih baik daripada Kain. Yang baik daripada Kain. Dari mana kita tahu?
Perbedaannya di sebelah mana? Alkitab tidak dicatat itu dengan sembarangan. Alkitab yang kita pegang hari ini, yang diakui, itu merupakan 100% firman Tuhan. Jika Alkitab bukan 100% firman Tuhan, sia-sialah iman kita. Makanya rasul-rasul pun mereka menekankan apa yang mereka imani. Apa yang mereka imani. Ini seperti membangun rumah. Kita membangunnya dengan iman yang setengah-setengah. Kita membangun dengan apa? Dengan batu atau kita campur-campur aja. Ya, ini batu sebelah sini, di sebelah sini pasir aja. Yesus katakan, jika membangun di atas batu, maka jika diserang badai akan bertahan. Tetapi rumah yang dibangun di atas pasir itu akan runtuh seketika. Maka iman terhadap firman di dalam Alkitab itu harus 100%, nggak boleh setengah-setengah. Jika setengah-setengah, kita akan berakhir sebagai kaum liberal yang tidak percaya Alkitab sebagai 100% firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan ditulis dengan detail, dikatakan di Kejadian 4 ayat yang keempat, bahwa Habel memberikan yang sulung kepada Tuhan. Yang sulung. Di sini kita bisa melihat bagaimana Habel tetap konsisten di dalam memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kain awalnya yang terbaik sesuai dengan yang diajarkan. Akan tetap yang diajarkan oleh orang tua. Akan tetapi di dalam perjalanannya dia mulai berubah. Mulai berubah dan mulai berubah. Ya, mulai berubah. Perbuatannya dinilai jahat oleh Tuhan. Bukan cuma satu, tetapi dikatakan segala perbuatannya jahat. Jadi dimulai dengan iman yang setengah-setengah, akhirnya mulai ragu, akhirnya mulai jauh, dan tidak ada lagi takut akan Tuhan. Tidak ada lagi. Sehingga dia jalankan semuanya semaunya dia, tanpa peduli Tuhan itu adalah maha kuasa, maha tahu. Ketika Tuhan tanya dia, di mana Habel adikmu itu? Apakah dia langsung bertobat? Enggak, dia nggak bertobat. Dia nggak bertobat. Dia menyangkal apa? Aku tidak tahu. Memang saya penjaga adikku. Wow. Dia lupa bahwa apa? Tuhan maha tahu. Tuhan tanya bukan gara-gara Tuhan tidak tahu. Tetapi Tuhan lagi memberikan kesempatan untuk dia berbalik kepada Tuhan. Tetapi bahkan sampai akhir dia tidak menjaga imannya. Tidak menjaga imannya. Sangat berbeda dengan Habel. Allah melihat perbuatannya benar karena Habel menjaga imannya. Menjaga imannya. Ini membawa suatu pengajaran sangat penting bagi kita. Banyak yang melihat itu perjanjian lama sudah tidak relevansi dengan zaman sekarang. Itu sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena Alkitab itu adalah untuk kita yang percaya. Bukan buat yang nggak percaya. Tapi bagi yang percaya. Maka bagi kita semua, mari kita jaga iman sampai akhir, gitu ya. Jaga iman sampai akhir. Nah, kalau kita lihat Ibrani 11 ayat 4 tadi, ya, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ya, korban Kain. Dan kalau kita lihat mengenai sikap hati yang memprioritaskan Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, Amsal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan. Dari apa? Dan hormati Tuhan dengan apa? Dengan hasil pertama dari kambing dombamu dan yang sulung dari segala hasil tanah. Makanya konsep ini tidak pernah berubah bahkan sampai hari ini. Ketika Allah menyatakan semua buah di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya kecuali yang itu. Buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari yang kamu makannya, pasti engkau mati. Artinya apa? Artinya ada yang telah dikhususkan, ada yang telah dipisahkan. Ada yang telah dipisahkan. Ini, jangan. Yang lainnya boleh, yang itu jangan. 7 hari, ada 1 hari, jangan. Itu bukan punya kita. Gitu ya. Itu ada dalam kuasa Tuhan. Jangan kita ambil.
Sama seperti itu, ya, memberikan persembahan yang terbaik, kita memuliakan nama Tuhan, ya, yang sulung katanya. Oke. Jadi kenapa Kain menjadi seorang pembunuh? Yang pertama, dia kehilangan imannya. Yang kedua, Kain telah menghilangkan kesempatan untuk bertobat. Dia menghilangkan, bukan kehilangan gara-gara tidak sengaja, gara-gara kondisi, gara-gara keadaan, bukan. Tetapi dia sengaja menghilangkan kesempatan untuk bertobat. Nah, ini sangat-sangat dahsyat. Jika menghilangkan, melewatkan kesempatan untuk bertobat, pada akhirnya pintu itu ditutup, sudah tidak bisa kembali lagi. Nggak bisa kembali lagi. Ya, jadi Tuhan berikan dia kesempatan. Adakah kesempatan pertobatan bagi Kain? Yes, ada. Ada. Ya. Itu diberikan. Kejadian 4 ayat 5 sampai 9. Tapi sayangnya dia melewatkan kesempatan itu. Kesempatan, pada akhirnya kesempatan dari Allah bagi kita itu pun diberikan. Supaya kita terus memegang dia, terus mendekat kepadanya. Mari kita pegang ini, ya. Jangan kita lewatkan seperti yang Kain lakukan. Nah, yang pertama, mari kita lihat kesempatan yang pertama. Itu ketika Tuhan tidak menerima korban persembahannya. Jadi persembahan Kain itu tidak diterima oleh Tuhan. Dia menjadi marah. Hatinya panas. Hatinya panas. Waktu itu Tuhan tanya kepada dia. Kejadian 4 ayat 5 sampai 6. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan tanya kepada dia. Tuhan tanya. Perkataan Tuhan ini sementara menusuk hatinya. Firman Tuhan kita perlu ingat. Ibrani 4 ayat 12 katakan, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, menusuk sangat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh katanya. Artinya apa? Firman itu bukan untuk orang yang lain. Firman adalah untuk kita. Jika kita tertusuk oleh firman Tuhan, maka puji Tuhan. Puji Tuhan. Banyak peristiwa terjadi. Pendeta nggak tahu apa-apa, apa yang sedang terjadi gitu ya dalam diri setiap jemaatnya. Ketika sampaikan firman Tuhan, tersinggung, udah nggak muncul-muncul lagi di gereja. Pendeta itu bikin saya tersinggung. Waduh, ini sangat-sangat apa ya, perlu diperhatikan gitu ya. Ketika firman disampaikan, itu benar-benar untuk kita, benar-benar untuk kita. Firman Tuhan, mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Ya. Tuhan tanya kepada dia. Bahkan Tuhan bilang, Tuhan lanjut, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita lihat di sini bahwa apa? Yang terjadi adalah Allah bukan hanya menegur dia. Bukan hanya menegur. Tetapi Allah apa? Berikan solusi kepada dia. Allah jelaskan kenapa. Ya, kenapa kamu itu menjadi muram? Kamu menjadi muram gara-gara apa? Perbuatanmu tidak baik. Apa yang tidak baik? Itu adalah imannya, sikap imannya. Itu tidak baik. Setengah-setengah. Perhitungan kepada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan bilang, jika kamu tidak berbuat baik, kamu biarkan itu. Dosa mengintip, dia akan menggoda engkau dengan luar biasa. Tapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Jadi, jika dosa itu sudah masuk ke dalam pribadi Kain, seharusnya apa? Dia jangan eksekusi. Dia harus selesaikan sebelum dia eksekusi. Betul ya? Itu harus diselesaikan. Kalau pendeta Abraham Park, penulis sejarah perebusan, dia pernah bilang begini, jika burung itu
ya, hinggap di kepalamu, jangan biarkan burung itu bikin sarang katanya. Jangan biarkan bikin sarang. Jadi pikiran manusia itu tidak terbatas. Apapun bisa masuk ke dalamnya. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dipikirkan, semua itu tidak terbatas semuanya. Gitu ya. Bisa pergi kemana-mana. Tetapi jika dosa itu dibiarkan di situ, pada akhirnya dosa itu akan bertumbuh, berakar, pada akhirnya berbuah. Jadi sebelum itu berakar, harus bertobat. Tuhan mendekati Kain. Itu merupakan kesempatan bagi dia untuk bertobat. Kesempatan pertama. Tapi dia lewatkan. Dia lewatkan hal tersebut. Ya. Kejadian 4 ayat 8. Ya. Apa yang Kain lakukan? Dia biarkan si jahat menguasai diri dia, dan dia bilang kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba, sangat cepat, Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Ini ketika dosa itu berbuah, ini jadi seperti ini kan. Akhirnya maut pun itu datang kepada Kain. Ini kepada Kain. Jangan cuma lihat adiknya saja yang mati gitu ya, tetapi adiknya itu darahnya masih berbicara kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan dia hidup. Tetapi Kain yang masih hidup, dilihat Tuhan itu apa? Mati. Orang yang mati. Jadi ketika dosa itu dibiarkan, maka muncullah buahnya. Puncaknya, ujungnya kematian. Ya. Kesempatan yang kedua, Allah berikan kepada Kain. Ya, Allah berikan kepada Kain. Setelah Kain membunuh adiknya, Habel, Allah datang kepada dia. Allah bilang apa? Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Seperti tadi yang saya sampaikan. Allah tanya ini bukan gara-gara dia tidak tahu. Bukan gara-gara dia tidak tahu. Tetapi Allah sedang menuntut pertobatan bagi dia. Allah sedang menantikan pertobatan. Tetapi dia melewatkannya dengan sengaja. Ini, Kain melewatkan, telah menghilangkan kesempatan untuk bertobat. Ya, jadi mengapa dia menjadi seorang pembunuh? Dia kehilangan iman, dia menghilangkan kesempatan untuk bertobat. Yang ketiga, pada akhirnya dia menjadi milik si jahat. Menjadi milik si jahat. Bagaimana dia bisa menjadi milik si jahat? Ya, bagaimana seorang yang dibesarkan di dalam percaya kepada Tuhan, kepada Allah, pada akhirnya bisa menjadi jahat. Ya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12 dikatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Ia lahir dari Allah. Kalau kita lihat di sini, benih ilahi tetap ada di dalam dia. Ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ada benih ilahi. Menurut Lukas kalau kita lihat Lukas 8 ayat yang ke-11, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan, firman Allah. Benih itu adalah firman Allah. Kita semua menjadi anak-anak Allah gara-gara apa? Gara-gara firman-Nya ada di dalam kita. Injil disampaikan kepada kita, kita percaya, pada akhirnya benih itu ada di dalam kita. Kita menjadi milik Allah. Dituntut dari kita semua adalah apa? Jangan berbuat dosa. Seperti ini. Memang masih daging, tetapi apa? Tapi kita perlu menyadari bahwa kita semua lahir dari Allah. Lahir dari Allah.
Makanya firman itu harus ada di dalam kita. Yesus perlu ada di dalam kita. Perlu ada di dalam kita. Jika polisi ada di dalam kita, jika polisi ada di samping kita, nah kita nggak bisa melanggar kan? Nggak bisa melanggar. Memang lebih sulit. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak kelihatan. Itulah perlu iman. Perlu iman. Ya. Nah, jadi yang pertanyaannya bagaimana benih dosa? Bagaimana benih dosa itu bisa ada di dalam Kain? Dosa dan kejahatan itu kok bisa ada di dalam Kain? Nah, pendeta Abraham Part menjelaskan melalui perumpamaan Yesus di Matius 13 ayat 24 sampai 30. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Seorang penabur, dia hanya menaburkan benih yang baik, benih gandum saja. Dia taburkan di ladang, benih gandum. Tapi ketika bertumbuh, loh, kok lalangnya ada? Setahu kita itu cuma ditaburkannya gandum saja. Pengerja-pengerja itu mereka kebingungan. Mereka tanya, apa yang terjadi? Oh, ketika mereka lagi tidur, semua orang itu tertidur. Iblis datang, taburkan lalang. Dosa dan kejahatan itu ditaburkan. Iman Kain itu apa? Tertidur. Matius 13 ayat 25. Tetapi waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi. Ayat 37 sampai 38. Dia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat, katanya. Anak-anak si jahat. Itu sebabnya apa yang perlu kita lakukan? Kain, dia kehilangan imannya. Dia tertidur secara rohani. Gara-gara apa? Gara-gara tidak berjaga-jaga. Ini tidak berjaga-jaga. Bagaimana supaya tidak tertidur? Harus berjaga-jaga. 1 Tesalonika 5 ayat 6 dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, katanya. Berjaga-jaga dan sadar. Nanti saudara-saudari bisa baca 1 Tesalonika pasal 5 secara keseluruhan. Itu suatu nasihat dan perintah lewat Rasul Paulus untuk apa? Untuk jemaat Tuhan itu berjaga-jaga, harus sadar, jangan tertidur. Karena kita semua bukanlah anak-anak malam, bukan anak-anak gelap. Kita semua anak-anak terang, katanya. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita bisa lihat Kain dia tidak berjaga-jaga. Dia tidak berjaga-jaga. Maka sangat penting bagi kita jemaat kudus untuk apa? Berjaga-jaga dalam hal doa dan ucapan syukur. Betul ya? Makanya Rasulullah selalu bilang apa? Ketika berbicara mengenai hal ini selalu dia bilang, mari kita berjaga-jaga dengan berjaga-jaga, tetap sadar. Mari kita bersyukur. Jangan lupa berdoa. Senantiasa berdoa, senantiasa bersyukur. Jika syukur terus ada, maka komplain tidak keluar, saudara. Betul ya? Komplain tidak keluar. Jika berdoa senantiasa, maka kita, ya, api itu tetap ada di dalam kita. Semangat yang membara tetap ada. Kenapa? Doa itu merupakan cara dekat dengan Tuhan. Ulangan 4 ayat 7 dikatakan, Ulangan 4 ayat 7, bangsa manakah yang memiliki Allah, demikian dekatnya, dekat kepada umatnya, setiap kali umatnya berseru kepadanya. Jadi doa merupakan sarana, cara bagi umat Tuhan, supaya Allah itu mendekat. Tapi nggak pernah berdoa,
atau jarang berdoa, sesekali saja berdoa, atau berdoa dengan ragu-ragu, berdoa dengan ya itu, gitu ya. Doa ada juga ya doa dengan basa-basi saja. Pada akhirnya akan tertidur, ya, akan tertidur. Ya, ini referensi ayatnya. Jadi Kain pada akhirnya dia menjadi milik si jahat, milik si jahat. Dan bahayanya itu adalah apa? Dosa dan kejahatan ini tidak berhenti di Kain, melainkan apa? Terus berkembang di dalam keturunannya, di dalam keturunannya. Kalau kita lihat seperti apa silsilah Kain itu dimulai. Alkitab deskripsinya seperti apa? Kejadian 4 ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Jadi silsilah Kain itu sebelum dibahas di Kejadian 4 ayat yang ke-17 dan seterusnya, yang menjadi pembuka adalah apa? Kain pergi dari hadapan Tuhan. Pergi dari hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya tubuhnya saja secara jasmani yang pergi, tetapi apa? Hatinya pergi menjauh dari Tuhan. Pergi meninggalkan Tuhan. Sampai hari ini nggak balik-balik. Maka kita perlu mendoakan saudara-saudara kita di luar sana supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan, ya, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Semua keturunan Kain pergi dari hadapan Tuhan. Bayangkan, pergi dari hadapan Tuhan. Kita lihat yang pertama, Henok. Ini anak dari Kain, Henok. Namanya sama dengan keturunan Set di Kejadian pasal 5. Namanya aja yang sama, orangnya berbeda. Arti nama Henok adalah dedikasi, prakarsa, atau guru. Guru. Di Kejadian 4 ayat 17, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Menurut nama anaknya. Kalau kita lihat, memberikan nama kota dengan nama anaknya, ini menunjukkan bagaimana dia ingin, ini adalah ekspresi untuk membanggakan pencapaiannya. Setelah meninggalkan Tuhan, saya pergi dari hadapan Tuhan. Saya baik-baik aja tuh. Ternyata tanpa Tuhan, saya baik-baik saja. Ya. Ini kota, saya bangun. Saya kasih nama Henok. Saya bangun sendiri ini. Nggak perlu bantuan Tuhan. Saya yang bangun. Jadi ini merupakan suatu ekspresi bahwa inilah pencapaian saya. Saya sukses setelah meninggalkan Tuhan. Makanya mungkin ada kesaksian-kesaksian yang pernah didengar gitu ya. Wah, sebelum kenal Kristus kayaknya kaya gitu kan, ada segala-galanya. Setelah percaya Yesus, jadi sebelum percaya Yesus itu ada segala-galanya. Sebelum dan setelah gitu ya, setelah percaya kok habis semuanya. Ternyata ikut Yesus apa? Jadi susah. Ya, Rasul Paulus juga ya, dia bilang dia meninggalkan semua kemuliaan itu, gitu ya. Hanya untuk siapa? Yesus. Karena Yesus itu lebih besar dari segala-galanya. Lebih besar dari segala-galanya. Kain, dia menamakan anaknya Henok. Henok dedikasi, dipersembahkan. Artinya Henok ini dipersembahkan untuk didedikasikan untuk humanisme dunia. Yang penting manusia, Tuhan nanti saja. Ini seperti ini. Lebih lagi Henok, dia memberikan nama anaknya Irad. Irad. Ya, Irad arti namanya buronan, pelarian, membual. Ya, melebih-lebihkan. Kejadian 4 ayat 18, bagi Henok lahirlah Irad. Irad. Orang tua mana yang mau kasih nama anaknya buronan, pelarian, membual? Betul ya? Ini ingat, nama anak, memberikan nama kepada seorang anak, ini mencerminkan iman dari orang tua, harapan atau harapan dari orang tua,
gitu ya. Harapan dari orang tua atau seperti apa pola pikir orang tua atau ya yang sejenis seperti itu. Itu nama yang diberikan oleh orang tua. Bukan hanya identitas saja, tetapi di dalam nama seseorang itu terkandunglah harapan dari orang tua. Ira berarti apa? Di sini kita bisa memahami tafsirannya adalah Henok mau menamakan anaknya Ira untuk dengan kata lain dia sementara berkata bahwa apa? Kami bisa luput dari hukuman Tuhan, dari pengawasan Tuhan. Tuhan tidak bisa menjangkau kita. Pemazmur bilang apa? Pemazmur bilang, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu Tuhan. Ku berlari apa? Sampai tinggi ke langit, engkau ada di sana. Bayangkan. Jadi Tuhan ada di mana-mana, tetapi Henok memberikan pengakuan bahwa apa? Kami bisa luput dari jangkauan Tuhan. Dia menyombongkan, membual, melebih-lebihkan pencapaian anaknya. Ya, pencapaian dirinya dan anaknya. Irat. Ini Irat. Irat mendapatkan anak dan memberikan nama Mehuyael. Bagi Henok lahirlah Irat, dan Irat itu memperankan Mehuyael. Arti nama Mehuyael dihapuskan Allah secara total atau dihapuskan tanpa jejak oleh Allah. Bayangkan siapa yang kasih nama anaknya seperti ini. Ya. Kalau Allah itu ada, coba hapuskan, coba hilangin anak saya. Waduh. Kita bisa lihat dosa dan kejahatan dimulai di dalam Kain. Tanpa pertobatan, akhirnya makin berakar, makin parah dan makin parah. Makin parah. Ya. Mehuyael. Ya, Mehuyael. Kemudian Metusael, dia dapat anak Metusael. Metusael itu bisa memiliki dua arti. Ya, dua arti. Manusia Allah atau manusia neraka. Ya. Kalau Sael itu akar katanya Seol, maka ini jadi neraka, gitu ya. Tapi kalau hanya El saja, jadi mat itu dan El, maka itu menjadi manusia Allah. Tapi kalau kita lihat daripada menjadi manusia Allah, Metusael lebih menjadi manusia neraka. Hal ini tampak lewat anaknya. Coba kita lihat. Lamek, ya, Lamek. Kejadian 4 ayatnya yang ke 18 sampai 19 dikatakan Kain memerankan Henok, Henok memerankan Irat, Irat memerankan Mehuyael, Mehuyael memerankan Metusael, Metusael memerankan Lamek, dan Lamek mempunyai 2 istri, Ada dan Zila. Nah, apa yang terjadi? Lamek ini dia arti namanya adalah orang yang kuat atau penakluk. Orang yang kuat atau penakluk. Gitu ya. Apa yang terjadi kepada Lamek ini? Gitu ya. Dia dapat 2 orang istri. Dia ambil 2 orang istri. Sehingga Lamek merupakan orang pertama yang memperkenalkan kawin dengan lebih dari 1 istri. Ya. Poligami. Dia orang pertama yang memperkenalkan poligami. Ini siapa? Lamek. Ingat Lamek ada juga nama yang sama. Itu papanya Nuh di Kejadian pasal 5. Tetapi ini hanya namanya saja yang sama, orangnya beda. Ya, orangnya berbeda. Kalau kita lihat, ada istri yang pertama, ini memiliki arti nama, orang yang merias diri. Orang yang merias diri. Orang yang ingin terlihat cantik saja di luar, tetapi dalamnya beda. Ini ada. Ada dapat anak itu Yabal dan Yubal. Yabal itu bapak peternak, kemudian Yubal ini bapak pemusik. Ini nanti bisa baca di Kejadian pasal 4. Ya, Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-19, 20 dan seterusnya. Kalau kita lihat dikatakan bapak, ini berarti orang yang ahli di bidangnya, orang yang sukses. Mereka yang pertama-tama berhasil di dalam bidang tersebut. Sehingga Yabal ini dia pebisnis yang luar biasa. Yubal ini dia entertainer yang luar biasa yang pertama-tama. Itu anak yang Lamek dapatkan lihat istri yang pertama. Istri yang kedua itu adalah Zila.
Arti namanya naungan, bayangan, atau berdenting. Ya, naungan, bayangan, atau berdenting. Ya, senantiasa hidup ya dalam gelap, ya, dalam gelap. Denting, denting, suara-suara yang merayu. Ini, ya, suara-suara yang menggoda, suara-suara yang menggoda. Dia dapat anak dua, yang pertama Tubal Kain, yang kedua itu Naamah. Tubal Kain dia dideskripsikan sebagai bapak tukang besi dan tembaga. Berarti sangat ahli, mereka yang sukses dalam pencapaian di bidang teknologi di zaman itu, ya, di zaman itu. Kemudian Naamah ini itu menunjuk kepada perayu, hedonis. Bayangkan, ya, nggak selesai di sini kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat nggak selesai di sini, ya, nggak selesai bagaimana? Kejadian pasal 4 kalau kita baca ayat yang ke-23 dikatakan apa? Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Ayat 24. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Di sini Lamek, kalau kita lihat ini sebenarnya di dalam teks aslinya menunjuk kepada suatu puisi, suatu nyanyian dengan nada. Artinya apa? Lamek sementara membanggakan apa yang barusan dia lakukan, dia banggakan itu kepada istri-istrinya. Dia bilang bahwa apa? Aku telah membunuh seorang anak laki-laki karena telah melukai aku. Aku membunuh seorang muda karena memukul aku sampai bengkak. Jadi Lamek ini dia adalah orang yang bukan hanya dikenal sebagai poligamis pertama yang memperkenalkan poligami itu kepada dunia, tetapi yang kedua dia juga tidak menghargai nyawa dari Allah, hidup dari Allah atas manusia. Dia bunuh orang semau dia. Dia bunuh orang semau dia. Dia melakukan kekerasan ya, kepada orang karena hanya luka sedikit saja. Ya. Ayat 24 lebih mengejutkan lagi. Dia menggunakan firman Allah untuk membenarkan diri dia. Padahal Tuhan sekalipun tidak pernah berbicara kepada dia. Tuhan hanya bicara kepada Kain. Aku akan melindungi kamu, gitu ya. Jika ada yang membunuh kamu, gitu ya, aku akan balaskan 7 kali lipat. Dengan ini, jadi di sini kita bisa lihat bahkan dari Kain, dari zamannya Kain sampai kepada Lamek, perkataan Kain itu terus ada dari masa ke masa. Betul ya? Sampai-sampai Lamek bilang apa? Jika Kain harus dibalas 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Ini dia sementara membenarkan diri dia, menggunakan firman Tuhan untuk melindungi diri sendiri. Membenarkan diri sendiri. Ini sangat bahaya. Ya, sangat bahaya. Menggunakan firman Tuhan untuk pembenaran kesalahan. Nah, ini. Apalagi pendeta-pendeta seperti saya, ini harus berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Hamba-hamba Tuhan itu harus berjaga-jaga. Jangan menggunakan firman Tuhan untuk membenarkan diri sendiri. Membenarkan diri sendiri. Apalagi untuk untuk melindungi, menutupi dosa dan kejahatan. Ah, itu merupakan dosa sangat-sangat besar. Ya, kesalahan yang sangat berat di hadapan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Lamek. Ya, oleh Lamek. Maka kita bisa lihat bahwa apa dasar perbedaan garis keturunan Kain dan garis keturunan Set? Ini kesimpulannya, ya, kesimpulannya. Apa dasar perbedaan garis keturunan Kain, silsilah Kain dan silsilah Set? Ya. Kita bisa lihat garis keturunan Kain. Ini mereka melakukan menampakkan pencapaian di dunia dengan luar biasa. Hanya untuk apa? Berpusat pada diri mereka. Egosentris. Berpusat kepada diri sendiri. Kepada manusianya.
Kain membangun sebuah kota, namakan kota itu sesuai nama anaknya Henok. Yabal, dia apa? Oh, yang mahir berbisnis. Pertama-tama, Yubal, oh dia wah, ahli, dia sangat sukses dalam musik. Tubal Kain, oh aduh luar biasa dalam teknologi pada zaman itu. Berpusat untuk apa? Untuk diri sendiri saja. Humanisme. Tetapi berbeda. Garis keturunan Set di Kejadian pasal 5 yang dicatat hanyalah pencapaian iman mereka. Hanyalah pencapaian iman mereka. Di zaman Enos, orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Henok, dia memiliki iman yang bergaul atau berjalan bersama dengan Tuhan. Kejadian 5 ayat 24. Lamek, dia memiliki iman. Iman yang apa? Iman yang menantikan pemulihan Mesias. Kejadian 5 ayat 29. Nuh, dia taat membangun Bahtera. Kejadian 6 sampai 7. Jadi yang yang menjadi fokus kehidupan dari orang-orang beriman keturunan dari Set itu adalah apa? Hidup mereka dengan Tuhan. Bagaimana supaya kebenaran, keadilan Tuhan itu terus berdiri teguh di dalam kehidupan mereka. Sedangkan di garis keturunan Kain seperti apa? Makin hari makin terfokus kepada diri sendiri. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Makin mendekat hari akhir, orang akan hanya mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri, nggak peduli mengenai yang lain. Apalagi tentang Tuhan. Ini dunia yang sedang kita hidup zaman sekarang. Hidup zaman sekarang. Nah, kalau kita lihat di Roma 8 ayat 5 sampai 13, Roma 8 ayat 5 sampai 13 referensinya. Jadi terfokus hanya kepada kedagingan saja. Kepada kedagingan saja. Jadi pada akhirnya penutup dari saya ya. Yudas 1 ayat 11 dikatakan, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ini menjadi pesan bagi kita, mari kita jangan sampai mengikuti jalan Kain pada akhirnya menjadi keturunan Kain hari ini. Tetapi mari kita senantiasa mengikuti jalan-jalan yang diperkenalkan oleh Tuhan lewat firman di dalam Alkitab. Nah, lewat mempelajari buku seri sejarah perusahaan, mengajak kita, membantu kita untuk lebih lagi memahami firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Saya menyarankan untuk kita memilikinya dan membacanya dengan sambil memegang Alkitab. Ya, Alkitab untuk kita bisa lebih memahami firman Tuhan. Nah, kita terus berjaga-jaga, saling mendukung di dalam pekerjaan Tuhan. Semakin hari akhir mendekat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik, pertanyaannya akan dimulai sekarang. Bapak Ibu tolong ikut serta mengambil bagian mana tadi atau apa yang mau ditambahkan, apa yang mau di make sure ya, mau diyakinkan mengenai penjelasan tadi dipersilakan. Nah, baik untuk Ibu Rachel kami mempersilakan. Silakan Bu Rachel. Shalom, Pak Pendeta Shalom. Yudi, Sis Eni, selamat malam. Luar biasa ini penjelasannya Pak Yudi karena diringkas tapi sangat jelas. Ya kebetulan saya juga belajar sejarah penebusan ini dan selalu tertarik untuk terus mencari tahu lebih dalam lagi. Pak Pendeta, saya mau nanya, ada dua hal. Pertama adalah yang saya ingin ketahui bahasa Adam dan bahasa Kain bercakap-cakap dengan Tuhan itu bahasanya bagaimana, Pak Pendeta? Yang kedua, bagaimana saat Kain berbicara dengan Tuhan berbicara dengan Kain? Kalau dengan Adam karena bersama-sama tidak di Taman Eden. Tapi kalau dengan Kain, bagaimana caranya Tuhan itu berbicara dengan Kain? Apakah menampakkan diri dalam bentuk yang lain atau bagaimana Pak Pendeta? Terima kasih Pak Yudi. Baik, Ibu. Ya, dipersilakan Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama itu ditanyakan bahasanya bahasa apa gitu ya. Bahasa apa gitu.
Ada pandangan-pandangan mengenai bahasa yang digunakan gitu ya, bahasa-bahasa yang digunakan. Ada yang mempertahankan, oh itu memang bahasa Aram, ya, Aramaik. Ada juga yang bilang itu bahasa Ibrani. Bahkan, oh itu kan bahasa-bahasa ini, akhirnya bahasa Semitik. Ya, Semitik karena itu mulai dikenal gitu ya. Bahasa di dalam Alkitab itu di Kejadian pasal 10, ya Kejadian pasal 10 bahwa mereka itu berkembang pada akhirnya keturunan dari Sem, Ham dan Yafet ya, menurut dari kaum-kaum mereka dengan bahasa mereka juga gitu ya. Jadi bahasa apa yang digunakan, yang dipakai oleh mereka, sebenarnya Alkitab tidak menyatakannya secara langsung pakai bahasa apa gitu. Gitu ya. Ini karena Alkitab nggak kasih tahu. Sekali lagi Alkitab tidak kasih tahu. Tetapi ketika kita merefer atau merujuk kepada bahwa kitab Taurat itu dimiliki oleh orang Ibrani, ya, dimiliki oleh orang Ibrani, dan bahasa Ibrani merupakan salah satu bahasa tertua di dunia, dirunut-runut ke atas, maka bahasa yang digunakan itu memang orang Ibrani memiliki bahasa mereka dan dialek mereka sendiri gitu. Dan ini bahasa-bahasa zaman dulu. Mungkin ada yang lebih ahli gitu ya, yang meneliti mengenai hal ini bahasanya. Mungkin bisa ditanyakan karena saya tidak begitu mendalami mengenai bahasa-bahasa ini dirunut sampai di mana. Dulu waktu sekolah teologi ya, dosen saya pernah menunjukkan mengenai hal itu secara penelitian teologis, tapi saya sudah lupa. Gitu Ibu. Cuma tentang bahasa itu mungkin nanti bisa dilihat lagi gitu ya. Pada mana? Kayaknya saya nggak tahu. Ya, saya harus jujur, saya nggak tahu daripada saya ngarang-ngarang gitu ya. Saya nggak tahu mereka pakai bahasa apa. Itu tetapi berdasarkan dengan orang Yahudi, orang Ibrani, maka saya melihatnya mereka memang pendekatannya itu lebih kepada bahasa Ibrani, tetapi bahasa awal-awalnya itu dikenal sebagai bahasa Semitik. Gitu. Nanti lebih detailnya mungkin ada referensi-referensi yang Ibu bisa dapatkan. Mungkin ada teman-teman yang lain tahu mengenai hal itu. Nah, yang berikutnya itu tentang apa tadi? Tentang bagaimana cara Tuhan itu Oke, menampakkan diri kepada Kain gitu ya. Tuhan berfirman kepada Kain. Alkitab menyatakan bahwa Allah itu langsung berfirman gitu ya. Maka di dalam Alkitab itu bagaimana Allah itu menyampaikan firman-Nya, kehendaknya itu berbagai macam cara. Ada lewat mimpi, ada lewat mimpi artinya dia tidur terus dia mengalami mimpi. Ada yang mengalami penglihatan, lagi sadar dia melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Gitu ya. Terus ada juga yang benar-benar cuma suara saja. Di saat yang sama, di saat itu juga muncul suara. Ada seperti itu juga. Ada juga bagaimana Tuhan itu bermanifestasi atau dalam wujud manusia. Itu pun terjadi. Entah itu Tuhan sendiri atau itu malaikat Tuhan atau hanya malaikat saja. Itu terjadi. Nah, kalau kita melihat Kain di situ, sepertinya karena tidak ada tulisan langsung mengenai hal itu, sepertinya itu langsung dia dengar suara. Nah, seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya, maaf ya, Baik. itu yang pertama itu ada tugas lagi, mungkin nanti bisa cari referensi di luar sana. Baik, sampai ketemu hari Minggu, Pak Pendeta. Ya, sampai ketemu. Ya. Tuhan Yesus Baik, memberkati. makasih. Terima kasih, Rakel. Terima kasih. Baik, ada lagi Bapak Ibu
persiapkan ya. Sebelumnya saya akan mempertanyakan ini kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, kalau lihat dari buku Kejadian ya, kita kan melihat di buku Kejadian 5 itu, pasal 5 itu kan keturunan Set. Itu sangat jelas sekali ada tanggal kelahirannya dan ada tanggal kematiannya. Nah, kenapa di silsilahnya Kain itu tidak ada tanggal kematiannya itu? Jadi kalau mengenai perbedaan tadi, perbedaan saya singgung sedikit tentang perbedaan antara garis keturunan Kain dan garis keturunan Set, itu mengenai bagaimana mereka itu pusat atau awal pusat kehidupan mereka itu seperti apa, gitu ya. Mereka menjalani kehidupan mereka itu seperti apa. Di dalam buku Sejarah Perebusan, ini saya tidak bahas semuanya, tetapi Bapak Ibu bisa mendapatkan dalam bukunya itu pada bagian-bagian akhirnya itu ada beberapa hal yang membedakan mereka yang sangat kentara. Itu bagaimana mereka kalau keturunan Kain itu memulai dengan pergi dari hadapan Allah, sedangkan keturunan Set itu dimulai dari Allah. Ya, keterangan itu ada di Lukas, referensi ada di Lukas 3 ayat 38. Lukas 3 ayat 38. Tetapi ada pencatatan lainnya juga mengenai tahun-tahunnya. Ya, mengenai tahun-tahunnya. Pencatatan mengenai tahun-tahun di sini menunjukkan bagaimana Allah memperhatikan kehidupan seseorang, gitu ya. Memperhatikan kehidupan seseorang, masa hidup seseorang. Allah memperhatikan mereka. Maka garis keturunan Set itu Allah memperhatikan kehidupan mereka. Sedangkan garis keturunan Kain Allah tidak perhatikan. Allah tidak tertarik kepada mereka. Kenapa? Karena mereka benar-benar menjalankan kehidupan yang sepenuhnya menjauh dari Tuhan, dan pada akhirnya mereka hilang sama sekali. Tuhan tidak bahas sama sekali mengenai mereka. Tidak dibahas sama sekali mengenai mereka. Ya, memang ada yang tanya juga, itu nanti masih ada lagi nggak keturunan mereka? Ya, meskipun sudah tidak dicatat lagi, ya sudah tidak dicatat lagi setelah di Kejadian pasal 4, keturunan Kain itu berkembang juga, bertumbuh juga, jadi banyak. Ya, jadi banyak. Itu kita bisa lihat di Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6. Ekspresi tentang keturunan Kain itu adalah anak-anak perempuan dunia. Anak-anak perempuan dunia. Di Kejadian pasal 6 juga dikatakan anak-anak lelaki Allah. Ini menunjuk kepada keturunan dari silsilah Set. Ya, silsilah Set. Nah, tadi kenapa keturunan Kain itu tidak ada tahun-tahun kehidupan mereka? Karena Allah tidak tertarik kepada mereka. Allah tidak mengaruniakan kepada mereka panjang umur. Panjang umur. Makanya Allah tidak perhatikan sama sekali mengenai mereka. Allah mencatat dengan jelas umur-umur dari bapa leluhur iman di Kejadian pasal 5. Seperti apa usia mereka? Untuk menunjukkan bagaimana Allah menyertai kehidupan mereka dan mengaruniakan panjang umur bagi mereka. Ya, kayak kalau panjang umur kayak gitu, ini menambahkan hidup kekal yang pada akhirnya akan dimiliki oleh orang yang menjaga imannya. Betul ya? Karena apa yang Tuhan janjikan sejak pada mulanya menurut 1 Yohanes 2 ayat 25 itu adalah hidup yang kekal. Itu 1 ayat 2 juga bicara hal yang sama. Hidup yang kekal inilah yang Tuhan janjikan kepada manusia. Dan itu tampak lihat apa? Lihat tahun-tahun kehidupan dari keturunan Set. Nah, keturunan Kain, ya, Tuhan tidak perhatikan kepada mereka. Seperti itu, Ibu. Oke, Pak. Terima kasih. Jadi mengenai keturunan Kain ini sangat disayangkan hanya sampai 7 generasi doang ya, Pak ya, di dalam Alkitab ya. Ya, tidak dibahas lagi mengenai mereka.
Iya, setelah itu nggak dibahas. Nah, ada yang berasumsi atau ada yang berpikiran, Pak, keturunan Kain ini punah waktu pada zamannya Nuh ya, Pak ya, waktu air bah itu. Ya, jadi ketika manusia itu tambah banyak di bumi, kemudian dosa itu memenuhi bumi, udah penuh. Kalau kita baca di Kejadian pasal 6 dikatakan bumi itu sudah rusak katanya. Dan Allah mengirimkan air bah, ya, air bah. Dan itu menghilangkan bukan hanya keturunan Kain saja, tetapi juga keturunan Set yang meninggalkan Allah. Makanya dikatakan di kitab Petrus dibilang apa? Hanya 8 yang selamat katanya. Hanya 8 orang yang selamat oleh dari air bah itu. Keluarga Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 mantunya. Hanya mereka yang selamat. Maka mungkin bisa berkembang lagi. Oh, berarti keturunan Kain, dosa dan kejahatan di dalam keturunan Kain yang sudah memuncak itu sudah mempengaruhi bahkan orang yang beriman. Banyak orang yang beriman yang jatuh juga. Berarti sudah selesai dong semuanya. Kan air bah sudah singkirkan mereka. Berarti arus sifat dosa dan kejahatan itu berarti sudah hilang semuanya oleh air bah. Apakah seperti itu? Oh, ternyata enggak. Ternyata enggak. Dosa dan kejahatan, sifat dosa dan kejahatan, karakter-karakter itu muncul lagi lewat siapa? Lewat Ham dan keturunannya. Lewat Ham dan keturunannya. Makanya di situ muncul beberapa orang, ya, salah satunya Ham, dia melakukan kesalahan. Kemudian ada salah satu dari antara keturunannya, yaitu Nimrod. Nimrod dialah yang membangun Menara Babel. Dialah pemimpinnya. Dan ini merupakan sikap yang menantang Allah. Bukan menentang saja, tapi nantang Tuhan. Nah, itu dibahas dengan lengkap di buku silsilah kitab Kejadian, bahwa apa? Meskipun sifat dan meskipun keturunan Kain itu hilang, punah oleh karena penghakiman air bah, tetapi sifat dosa dan kejahatan itu muncul lagi di zamannya Ham dan tampak dengan jelas lewat Nimrod. Setelah ini pun waktu berlalu tampak lagi lewat siapa? Lewat Ismail. Tampak. Terus apa? Tampak lagi lewat siapa? Lewat Esau. Di zamannya Yesus tampak lewat siapa? Lewat orang-orang Yahudi yang menentang Yesus. Zaman sekarang siapa? Nah, ini siapa? Ya, jadi siapa yang menentang Tuhan? Siapa? Bukan mereka yang nggak percaya Tuhan. Betul ya? Mereka yang percaya Tuhan tetapi yang menantang Tuhan, itulah. Betul ya? Makanya tugas kita benar-benar harus berjaga-jaga. Karena kedatangan Tuhan kembali bukan untuk orang yang berdosa. Tetapi di dalam kumpulan yang benar, Tuhan mulai keluarkan yang jahat. Ini kan yang dicatat di Matius pasal 13. Ya. Dalam dari kumpulan orang-orang benar, lalang itu akan dicabut. Yang jahat itu akan dicabut. Kenapa? Karena Tuhan hanya datang bagi yang menanti Dia. Tuhan akan datang kembali. Menurut Ibrani 9 ayat 28, tidak akan menanggung dosa lagi. Cukup satu kali aja. Ketika Dia datang kembali, tidak ada urusan dengan dosa. Makanya kita harus berusaha di dalam Tuhan, hidup di dalam Yesus Kristus, di dalam firman-Nya, supaya apa? Kita menjauhi dosa. Jadi orang kudus, terpisah. Ya, makanya selalu lewat kesempatan-kesempatan yang baik ini sangat membantu kita, ya, untuk tidak berjalan di jalannya Kain. Ya, Ibu. Ya, makasih banyak. Terima kasih. Yudi. Ini teman-teman ada yang mau bertanya apa tidak? Kalau tidak ada, kita akan tutup closing ya. Mungkin sebelum tutup closing, nanti Pak ini juga bisa menjelaskan kepada kita kenapa umur dari Kain itu
semakin menurun ya Pak ya usia mereka ya. Maksudnya dari usia-usia itu Pak, dari Adam sampai ke Abraham ya, itu makin menurun usia-usianya. Apakah itu dijawab nanti di minggu depan, terserah. Kalau memang ini nggak masuk di dalam jawabannya, nggak apa-apa. Tapi ada yang concern mengenai usia-usia itu. Kenapa makin berkurang gitu. Ya Ibu, nanti kita akan membahas mengenai hal tersebut. Kenapa? Mungkin tadi Ibu maksudnya itu adalah keturunan dari Adam, gitu ya. Adam sampai Nuh. Setelah Nuh itu sampai kepada Abraham. Ini umur manusia di silsilah Kejadian pasal 11 kok makin berkurang, kok makin makin pendek gitu. Ya, Iya. itu ada pembahasannya, ada faktor-faktor penyebabnya yang kita akan bahas. Itu di dalam pertemuan yang ke-5 sepertinya. Ya, kita akan lihat yang ke-5 atau yang ke-4. Nanti kita akan lihat sama-sama. Baik. Jadi teman-teman, kelas kita ini ya hari ini kita baru masuk ke pelajaran yang kedua ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai sejarah penebusan dalam silsilah yang diartikan dari Ulangan 32 ayat 7. Hari ini pelajaran kedua kita mengenai silsilah Kain pada hari ini. Dan untuk minggu depan kita akan belajar mengenai pengaruh Adam kepada Nuh ya, pada iman, pengaruh Adam pada imannya Nuh. Ini sangat menarik teman-teman ya. Bapak Ibu tetap stay buat kita, ntar minggu depan kita akan menyambungkan pelajaran ini. Dan sebelum kita minta doa penutup dan doa berkat, mungkin Pak Pendeta Yudi bisa menjelaskan kepada kita rangkuman sekali lagi apa aja yang telah kita pelajari hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak. Baik, jadi sebagai penutup dari acara kita, lewat garis keturunan Kain, kita bisa menyadari bahwa ada 2 garis keturunan yang mengalir sampai hari ini. Ada 2 garis keturunan yang mengalir sampai hari ini. Itu adalah garis keturunan atau silsilah garis keturunan dosa yang mengarah kepada maut, dan garis keturunan hidup, garis keturunan iman yang menuju kepada hidup. Nah, 2 garis ini terus berjalan sampai hari ini. Pada akhirnya, mari kita bercermin lewat tokoh-tokoh yang ada di dalam sejarah penebusan, tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Kita belajar bercermin lewat mereka, sehingga kita pun tahu bagaimana kita hidup, menjalani kehidupan kita di hari-hari akhir ini. Pada akhirnya, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kita antusias untuk mengetahui, mengenal Alkitab lebih baik lagi dari sudut pandang Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami lewat pelajaran pada malam hari ini. Kami memohonkan biarlah Engkau yang akan terus bekerja di dalam kami, Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, bekerja dengan kuat dan terus menuntun langkah kaki kehidupan kami. Pada akhirnya kami tidak mengikuti jalan Kain, sebaliknya kami mengikuti jalan-jalan iman, jalan-jalan kebenaran yang Kau ajarkan kepada kami ya Bapak. Tolong kami semua supaya kami terus bersemangat untuk mempelajari sejarah penebusan-Mu, dan lebih lagi kami bisa mengajak dan membawa banyak jiwa untuk lebih bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan lewat firman di dalam Alkitab. Terima kasih ya Bapak, Engkau yang kiranya memberkati setiap orang, setiap saudara-saudara yang membantu di dalam terjadinya atau terwujudnya kelas ini dan bisa berlangsung dengan baik. Biarlah Engkau yang mencurahkan kasih setia-Mu kepada mereka dan mencurahkan berkat dalam kehidupan mereka, sehingga biarlah setiap hal yang kami lakukan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, bagi kami semua yang mengikuti pelajaran ini. Engkau kiranya yang akan membimbing kami,
memegang kami, dan kasih karunia-Mu yang akan senantiasa menyertai, membuat kami Bapak menjalani kehidupan kami dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Pada akhirnya hal yang kami lakukan berkenan kepadamu, memuliakan nama-Mu, dan membawa banyak jiwa kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur kepadamu dengan meninggal nama Yesus Kristus yang kudus. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yudi. Terima Dan kasih. iya, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengizinkan operator untuk menutupkan live kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati.